Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Saputra dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Eh, Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSc. Pada video ini saya akan memberikan reaksi terhadap sebuah video yang berjudul relasi hukum, kekuasaan, dan ideologi politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Video ini saya pilih karena sangat relevan dengan materi, terutama mengenai relasi hukum, kekuasaan, dan struktur sosial, serta bagaimana ketidakadilan akses politik terjadi dalam praktik pemilu lokal. Video ini membahas praktik politik uang yang biasa disebut money politik. Dalam pemilihan kepala di daerah Sulawesi Tenggara, isu yang diangkat dalam video meliputi bagaimana kandidat menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk membeli suara. Yang kedua, bagaimana masyarakat terjebak dalam praktik transaksional akibat kondisi sosial dan ekonomi. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum dalam kasus politik uang. Yang kelima, serta bagaimana ideologi kekuasaan mempengaruhi perilaku pemilih dan pejabat lokal. Video ini memperlihatkan contoh nyata politik uang yang terjadi di lapangan. Sebagaimana pembagian uang sembako, proyek, hingga janji jabatan. Narasi video juga mengkritik bahwa penegakan hukum masih sering timbul karena adanya relasi kekuasaan antara kandidat elit lokal dan lembaga penegak hukum. Adapun analisis sosiologi dalam perspektif sosiologi hukum, video ini memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah netral tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan politik. Politik uang sebagai gejala ketidakadilan struktural. Yang pertama, politik uang menunjukkan adanya ketimpangan sosial. Yang kedua, kandidat memiliki sumber daya atau uang, jaringan, dan kekuasaan. Yang ketiga, masyarakat khususnya kelompok miskin tidak memiliki posisi tawar. Yang keempat, hukum dipraktikkan secara berbeda antara yang berkuasa dan yang tidak. Ini sesuai dengan konsep inequality before the law, di mana hukum hanya keras ke bawah tetapi lunak ke atas. Penegakan hukum yang selektif. Video ini menunjukkan bahwa pelaku politik uang jarang diproses. Masyarakat takut melapor. Bawaslu dan aparat sering kehilangan bukti. Jaringan elit politik mengintervensi proses hukum. Hal ini menggambarkan teori bahwa efektivitas hukum bergantung pada struktur kekuasaan dan yang mengatur masyarakat, bukan hanya pada teks undang-undang. Adapun analisis dari antropologi hukum. Yang pertama, budaya patron klien dalam politik lokal. Di banyak daerah termasuk Sulawesi Tenggara, relasi sosial berbasis patron klien masih kuat. Kandidat atau patron memberikan uang atau barang. Yang kedua, masyarakat klien memberikan dukungan suara. Yang ketiga, dianggap wajar oleh sebagian masyarakat karena sudah menjadi pola turun-temurun. Adapun ideologi kekuasaan, video menjelaskan bahwa masyarakat sering menilai calon kepala daerah bukan berdasarkan visi tetapi berdasarkan siapa yang banyak memberi bantuan. Ideologi balas budi membuat masyarakat sulit menolak politik uang. Dalam pendekatan antropologi ini disebut konstruksi sosial tentang legitimasi dan di mana uang dianggap sebagai simbol kepedulian kandidat. Adapun ketimpangan hukum dan kekuasaan, video memperlihatkan dinamika penting. Yang pertama, kandidat yang memiliki modal besar menguasai proses politik. Yang kedua, masyarakat diposisikan sebagai objek bukan subjek politik. Yang ketiga, lembaga hukum berada dalam tekanan elit lokal. Dalam teori sosiologi hukum, ini adalah bentuk hegemoni hukum, di mana kekuasaan menekankan siapa yang berasal dan siapa yang tidak. Akses hukum dan hambatan di lapangan. Seperti dalam video, politik uang sulit ditangani karena yang pertama, bukti diberikan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, masyarakat takut dilabeli pengkhianatan. Yang ketiga, jaringan politik
mempengaruhi penyidik. Yang keempat, mekanisme laporan sangat rumit. Yang kelima, budaya permisif terhadap politik uang. Adapun reaksi saya secara pribadi, saya melihat bahwa video ini membuka mata bahwa politik uang bukan sekedar pelanggaran, tetapi masalah sosiologis dan kultural. Masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan sangat mudah dimanfaatkan. Penegakan hukum harus berani menghadapi elit politik. Pendidikan politik harus ditingkatkan agar pemilih tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat. Saya merasa bahwa tanpa perubahan struktural dan budaya, politik uang akan terus menghambat lahirnya pemimpin yang bersih dan berintegritas. Adapun pelajaran dan dampak bagi masyarakat pada video tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah politik uang merusak masa depan daerah. Pemilih harus memahami bahwa suara bukan barang dagangan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Masyarakat perlu diberdayakan agar tidak bergantung pada pemberian kandidat. Dampaknya jika politik uang terus dibiarkan adalah korupsi meningkat, kebijakan publik berpihak pada elit, kesejahteraan masyarakat terabaikan, demokrasi hanya menjadi formalitas. Sebagai penutup video ini, mengingatkan kita bahwa hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi sangat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Politik uang bukan hanya persoalan pelanggaran pemilu, tetapi persoalan moral, budaya, dan ketidakadilan sosial. Sebagai masyarakat, kita dapat menjadi pemilih yang tidak mudah terjebak dalam praktik transaksional yang merugikan masa depan daerah. Sekian reaksi saya terhadap video tersebut. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.